Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi semester 2 Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini untuk membantu tugas mata kuliah Mikroekonomi dosen pelaku Ibu Nita Hermita SEMM mengenai materi pasar duopoly. Hello everyone, I'm Egan Nurfitria. In this video, I want to discuss about definition pasar duopoly. So, let's get started. Nah, teman-teman di rumah udah pada tahu belum pasar duopoly itu yang kayak gimana sih? Kalau belum, yuk belajar sama-sama. Jadi, pasar duopoly itu ialah struktur pasar di mana hanya terdiri dari dua penjual atau dua produsen saja. Nah, karena hanya terdiri dari dua penjual atau dua produsen, ketika suatu perusahaan menghasilkan produk atau barang yang homogen atau sama, maka kebijakan dari perusahaan A seperti harga produk, kuantitas produk itu akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan B. Begitupun sebaliknya. Selain itu juga, pasar duopoly ini punya dua bentuk atau dua model teman-teman, yaitu ada pure duopoly dan diferensiasi duopoly. Nah, pure duopoly ini keadaan saat perusahaan memproduksi barang atau jasa yang homogen atau sama, maka disebutnya duopoly murni. Sedangkan diferensiasi duopoly terjadi ketika perusahaan memproduksi barang atau jasa yang tidak homogen, tetapi bersifat bersifat substitusi. Nah, substitusi itu yang kayak gimana? Jadi, substitusi itu pengganti. Berarti perusahaan ini memproduksi barang atau jasa sebagai pengganti dari barang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya ada contoh dari pasar duopoly. Nah, contoh pasar duopoly ini sebenarnya ada banyak teman-teman, hanya saja saya cuma mencantumkan dua contoh. Pertama itu ada pangsa pasar mie instan. Nah, pangsa pasar mie instan sebagian besar dikuasai oleh Indomie dan mie sedap atau Indofood dan Wingfood. Yang kedua, ada pangsa pasar lupen genggam atau smartphone, sebagian besar dikuasai oleh Android sebanyak 86,1% dan 13,9% oleh iOS. 1. Teori duopoly Carnot. Dalam teori Carnot ini, dua perusahaan ini menghasilkan barang yang homogen. Asumsi pokok yang dipergunakan oleh Carnot bahwa waktu seorang pengusaha duopoly berusaha memaksimumkan keuntungan jumlah barang yang dihasilkan oleh saingannya tidak tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha duopoly yang pertama. Sistem yang dianut pasar duopoly Carnot adalah sistem kuantitas dan mampu menentukan pasar persaingan, dan dengan demikian akan terjadi persaingan produk. Fungsi permintaan PY sama dengan F kurung buka YA plus YB kurung tutup PY sama dengan harga barang homogen yang dijual. YA sama dengan jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha duopoly A. YB sama dengan jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha duopoly B. TRA sama dengan YA dikali PY. TRB sama dengan YB dikali PY. Keuntungan masing-masing pengusaha PHIA sama dengan YA dikali PY dikurangi CA kurung buka YA kurung tutup. PHIB YB dikali PY dikurangi CB kurung buka YB kurung tutup. CA kurung buka YA sama dengan barang biaya pengusaha A dalam menghasilkan YA. CA kurung buka YB sama dengan biaya pengusaha B dalam menghasilkan YB. Nah, yang kedua ada teori Kancke Demand Kurva atau kurva permintaan yang patah. Pada teori ini ada beberapa asumsi yang dibutuhkan. Yang pertama, harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoly itu telah terbentuk, misalnya EPY rupiah. Yang kedua, jika salah satu dari produsen dari pasar duopoly menurunkan harga penjualnya, maka pengusaha saingannya juga akan menurunkan harga penjualan. Nah, jelas itu dilakukan agar tidak kehilangan pembeli.
Yang ketiga, jika salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, maka tindakan itu tidak akan diikuti oleh pengusaha lain. Alasannya agar sebagian pembeli pindah kepadanya. Dan dari adanya beberapa asumsi seperti dijelaskan tadi, maka akan bisa terbentuk kurva permintaan yang patah. Nah, oke, lanjut, teman-teman bisa perhatikan kurvanya ya. Jika sebuah perusahaan yang menurunkan harga penjualan lebih rendah dari FY akan menyebabkan perusahaan lain juga turut mengikuti tindakan itu, maka kurva permintaan tersebut adalah DE, di mana nantinya elastisitas permintaan kurva DE akan sama dengan elastisitas permintaan pada pasar. Sedangkan sebaliknya, ketika sebuah perusahaan akan menaikkan harga penjualan dengan kondisi yang lebih tinggi dari FY dan diikuti oleh perusahaan lain, akan menyebabkan terbentuknya suatu perusahaan DF yang sama dengan elastis permintaan pasar. Nah, beda lagi, jika kenaikan harga yang terjadi tidak diikuti oleh perusahaan pesaing, maka kurva yang terbentuk bukan DF melainkan DC. DC sendiri akan memiliki elastisitas permintaan pasar. Dan penyebab terjadinya kondisi patahnya kurva permintaan bagi suatu pengusaha duopoli adalah karena adanya tindakan menaikkan harga yang ternyata tidak diikuti oleh pesaing. Ketika hal tersebut terjadi, maka kurva nilai produk marginal bagi pengusaha duopoli adalah CABG. Dan kurva permintaan perusahaannya adalah DC. Tidak semua pembeli meninggalkan pengusaha yang menaikkan harga, seperti pembeli tidak tahu kalau ada perusahaan saingan itu yang tidak melakukan proses menaikkan harga. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini udah paham belum? Kalau udah, yuk kita lanjut ke karakteristik pasar duopoli. Yang pertama, pasar hanya terdiri dari dua produsen saja. Kedua produsen memiliki banyak pembeli, sehingga kekuatan tawar-menawar yang keduanya miliki sangatlah tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan berpotensi ketat. Kondisi ini hanya akan terjadi pada dua perusahaan yang tidak ingin berkolusi. Pihak regulator pada umumnya akan mengawasi pasar ini dengan sangat ketat, agar bisa menghindari adanya praktik anti perdagangan. Yang ketiga, produsen mempunyai ketergantungan strategis yang sangat tinggi. Karena keduanya memiliki sifat ketergantungan yang sangat tinggi, maka keduanya memiliki potensi yang besar untuk berkolusi dalam mengamankan keuntungan pasar. Karakteristik yang keempat yaitu kekuatan monopoli yang signifikan. Selain karena keduanya menguasai pasokan pasar, maka kedua perusahaan juga memiliki potensi untuk bisa mengadopsi strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah strategi perusahaan untuk menciptakan produk yang unik dan berbeda dengan pesaing. Hal tersebut bisa dilakukan jika kedua perusahaan mengadopsi strategi diferensiasi. Setiap produk mempunyai pelanggan setia dan mampu menghadirkan kekuatan monopoli yang sangat signifikan. Karakteristik yang kelima yaitu hambatan masuk tinggi. Kondisi ini berasal dari hambatan struktural yang mana akan melekat pada karakteristik yang alami pada pasar, seperti adanya skala ekonomi dan penguasaan input serta jaringan distribusi. Bisa juga disebabkan secara disengaja oleh kedua perusahaan dengan membangun hambatan masuk, seperti dengan adanya penurunan harga dan loyalitas merek. Karakteristik yang terakhir yaitu skala ekonomi yang signifikan. Setiap perusahaan akan menikmati penjualan yang tinggi karena pasar hanya terbagi untuk dua perusahaan tersebut saja. Apa perbedaan pasar oligopoli dan pasar duopoli? Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna karena jumlah produsen dan konsumen tidak sebanding. Pasar oligopoli terdiri dari dua atau lebih dari dua produsen. Hambatan atau masalah di dalam pasar oligopoli yang masuk tergolong tinggi. Di dalam pasar oligopoli,
tidak ada produsen yang benar-benar menguasai pasarnya dan tidak ada yang bertahan lama. Sedangkan pasar duopoli itu sendiri hanya memiliki 2 perusahaan yang menguasai pasarnya. Kekuatan pasar ini akan lebih terkonsentrasi karena hanya memiliki 2 perusahaan. Keduanya memiliki kekuatan monopoli yang sangat besar dan mempunyai strategi yang sangat tinggi. Kedua perusahaan tersebut melayani banyak konsumen dan menjual barang dan jasa sama yang saling bersaing. Jadi, pasar oligopoli dan pasar duopoli sangatlah berbeda.